Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
You are my sister, share the love, and love each other. Dunia takkan indah diletakkan cinta. Di dalam namanya kita saudara. Sesama seperti dirimu sendiri, bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Cintailah sesama seperti dirimu sendiri, bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Nemo brother, you are my brother. Never, 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 hello, hello, yow, yow, yow. Sing now, 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 now. Cintailah, cintailah, cintailah sesama seperti dirimu. Cintailah, cintailah sesama seperti dirimu. Cintailah seperti dirimu. Cintailah sesama seperti dirimu. Cintailah sesama sesamamu seperti dirimu. Cintailah sesama sesamamu seperti dirimu. Cintailah. Apakah yang selalu kau cari dalam hidup dan matimu? Di setiap hembusan nafasmu, tak cukupkan nikmati lahir yang mengalir di setiap nafasmu. Samudra jiwaku tak pernah berhenti, nikmat Tuhan yang maha sanggup engkau ingkari. Oh, Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba, tak diperintahkan jadi sama. Agamamu, agamaku, hidup bersama. Sadarkah Tuhan yang kau adu saat akal sudah tak mampu? Kalahkan emosimu, rendahkanlah nada suaramu, redupkanlah marah hatimu, matikan genderang perangmu, ikhlaskan maafmu. Tuhanku bersujud memohon ampun padamu. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba, tak diperintahkan jadi sama. Agamamu, agamaku, kita bersama. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba, tak diperintahkan jadi sama. Agamamu, agamaku,
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Senang sekali bisa bertemu kembali, bisa menyapa Bapak Ibu kembali yang ada di rumah. Doa kami Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati Tuhan, penuh sukacita, bahkan tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin. Dia Immanuel bagi kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita mengucap syukur segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur pagi hari ini Tuhan. Untuk segala anugerah, kasih karunia dan kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan mengasihi kami dan kasih yang kekal. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kehidupan kami. Sampai hari ini Bapa yang baik. Kami ada sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena mujizat Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Selain dengan ucapan syukur kami. Ucapan syukur kami, nyanyian syukur kami yang kami persembahkan kepadamu. Dan mengatakan Tuhan kami baik. Sungguh baik, bahkan selama-lamanya baik. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, gunung batu perlindungan bagi kami, kota benteng bagi kami, menara kekuatan bagi kami. Berkat-Mu turun bagi kami pada pagi hari ini Bapa yang baik. Berkat-Mu mengalir bagi kami yang ada di rumah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah. Pagi hari ini Tuhan lawat kami. Kami menemukan jalan yang terbaik untuk kami tetap kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Diberkati Engkau dalam hidup pada pagi hari ini. Diberkati Engkau Tuhan, nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus selalu baik. Banyak perkara kata firman Tuhan orang benar mengalami, tapi orang benar tidak pernah dibiarkan sendiri. Kita sembah Tuhan pada pagi hari ini Bapak Saudara. Dengan kita memuliakan Tuhan, mengangkat hati kita. Kita memandang wajah Tuhan. Wajah yang penuh dengan kemuliaan. Wajah yang mengasihi kita. Dengan senyum Dia berkata, hai anakku, marilah kepadaku yang letih lesu. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan sama-sama. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Dengan iman katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Sembah Tuhan, katakan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur, syukur, syukur Tuhan, syukur. Kau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami. Kau selalu bersama kami. Kau ada bagi kami Tuhan. Sungguh Kau baik, Kau sangat baik Tuhan.
namo. Terpujilah Kau Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kemenangan Kau jamin bagi kami Tuhan. Rabatakan nama syantakan. Syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan bagi kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kami turun-temurun. Kepada Engkau saja kami percaya Tuhan. Kau memberikan kami kemenangan, Kau memberikan kami kesembuhan, Kau berikan kami damai sejahtera dan sukacita yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berapa kasih Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan bagian kami pada pagi hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat bagi Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Salam sejahtera, GBI Kasih Persaudaraan Rantepao. Apa kabar saudara-saudara yang kekasih? Kami sungguh-sungguh merindukan saudara, dan kalau kita punya kesempatan untuk melayani saudara sekalipun hanya lewat online, itu merupakan hal yang luar biasa buat saya dan istri saya. Ada salam dari Bu Ina buat semua jemaat dan juga anak-anak saya. Kami semua dalam keadaan baik-baik, terlindung dalam anugerah Tuhan. Kami mempercayai bahwa Tuhan sedang membawa kami untuk masuk kepada pengalaman yang baru bersama dengan Dia. Dan kami percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bakal percayakan bagi kita sekalian. Mari saudara-saudara, kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan. Saya mempercayai bahwa kita sekarang ini sudah masuk kepada era keimamatan semua orang percaya.
bahwa sejak awal rencana Tuhan bukan hanya segelintir orang saja yang menjadi imam, tetapi semua orang percaya adalah imam yang melayani Tuhan. Artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari adalah semua orang percaya haruslah terlibat dalam pelayanan. Jadi sudah bukan waktunya lagi orang percaya sekarang ini hanya sekedar datang dan menjadi jemaat biasa, tetapi semua orang percaya harus berfungsi dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saya ingin membaca satu ayat dulu dalam kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Hal ini penting sekali untuk kita baca, untuk kemudian menemukan bahwa sebenarnya melayani Tuhan itu merupakan kehendak Allah atau kehendak Bapa kita untuk semua kita. Mari kita baca di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua dipanggil untuk merdeka. Amin. Dimerdekakan dari dosa, kutuk, pelanggaran, semua keinginan-keinginan dunia. Kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus untuk masuk kepada kemerdekaan yang sejati di dalam Dia. Kita semua merdeka di dalam Yesus. Kita semua dipanggil untuk itu. Haleluya, kita bersyukur untuk hal tersebut. Kalau kita duduk bersama dan menceritakan pengalaman bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan, semua orang akan menceritakan betapa besarnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan Yesus, betapa hebatnya Dia yang menebus kita, kemudian memberikan kesempatan kita untuk hidup dalam dunia ini, untuk mengerjakan kehendak-Nya. Kita ditebus dari dosa, kemudian kita akan masuk pada kehendak Tuhan untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita bakal menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak itu. Nah, di dalam ayat-ayat ini, Alkitab kemudian ayatnya ke-13 ini, setelah dia berkata, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi rupanya ada, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, ternyata orang masih punya kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saya waktu pertama kali membaca ayat-ayat ini, saya tentu sudah pernah mengkhotbahkan pada GBI Kasih Persaudaraan ayat ini mungkin sudah berkali-kali sebelumnya. Mungkin sudah pernah mendengar saya menyampaikannya dari ayat ini. Tapi saya mau saudara mendengarkan ini sebagai sebuah pewahyuan yang baru buat saudara. Waktu saya baca ayat ini, saya berpikir kita sudah merdekakan, tapi kok ada kesempatan untuk hidup lagi dalam dosa? Mengapa demikian? Ternyata di dalam kehidupan kita setelah mengikut Tuhan, kita harus mengerti ini prinsip yang harus kita garis bawahi, bahwa setiap kita tetap diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kita secara pribadi. Saya sudah pernah mengatakan pada saudara tentunya bahwa kalau ada salah satu anugerah yang terbesar selain keselamatan di dalam Yesus Kristus, atau anugerah terbesar selain Yesus Kristus, itu buat manusia adalah ini: saudara dapat membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Kita diberi kehendak bebas untuk memilih. Semerta-merta kita harus membuat pilihan untuk memilih. Waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, kita tetap dikembalikan untuk tetap memilih. Seperti kita diselamatkan juga karena pilihan, bukan? Gak ada orang yang diselamatkan tiba-tiba kemudian tidak terjadi apa-apa, sudah tiba-tiba selamat aja. Enggak. Saudara memilih untuk menyambut Dia sebagai juru selamat. Lihatlah dunia ini. Alkitab berkata dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan memanggil bumi. Tapi berapa banyak orang yang dipilih oleh Tuhan? Karena hanya orang-orang yang memilih Tuhan, yang memilih untuk mendengar panggilan Tuhan dan mengikuti kehendaknya, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat ini kita menemukan dibilang begini, bahwa kita punya pilihan juga. Setelah dimerdekakan oleh Tuhan, kita punya pilihan. Apakah kita mau hidup untuk terus mempertahankan kemerdekaan dalam kehendak Allah, atau kita akan menggunakan kesempatan kita
untuk berbuat dosa. Dosa apa? Dosa apa yang dibilang ini sebagai kesempatan untuk hidup dalam kehidupan dalam dosa. Janganlah memberikan kesempatan ini untuk hidup dalam dosa. Dosa apa? Ya, ini dia yang kita perlu bahas. Setelah saya mempelajari ayat ini perlahan-lahan, ternyata tidak melayani itu adalah dosa. Tidak melayani itu adalah sebuah dosa di mana kita gagal untuk menemukan kehendak Allah dalam diri kita. Sebab kita semua dipanggil menjadi imam oleh Tuhan. Nah, saya kasih contoh pada saudara. Kenapa saya katakan tadi di awal bahwa kita semua adalah imam yang harusnya melayani. Ya, kita ambil contoh bangsa Israel. Sebelum mereka menjadi sebuah bangsa, orang Israel atau keturunan Yakub ini adalah budak di Mesir. Waktu mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka belum sebuah bangsa, mereka hanyalah sekelompok budak yang besar keturunan Yakub yang keluar dari Mesir. Tapi mereka ya hidup seperti budak, mentalitasnya budak, cara berpikir budak, pendekatannya budak, semuanya. Mereka punya world view mereka, pola pikir mereka adalah budak. Jadi Tuhan perlu merubah cara berpikir mereka sebelum mereka kemudian dijadikan sebuah bangsa. Jadi makanya Tuhan tuntun mereka pada hari yang ke-50 setelah mereka berjalan. Kita kenal dengan hari Pentakosta, which is kita rayakan 2 minggu yang lalu tentunya. Kita merayakan, atau 3 minggu yang lalu pada tanggal 31 Mei kemarin kita merayakan hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu bukan cuma hari turunnya Roh Kudus, tapi hari di mana Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada Musa. Hari ke-50 itu mereka ada di Sinai dan Tuhan memberikan hukumnya pada mereka. Nah, di kaki gunung Sinai itulah bangsa Israel menjadi suatu bangsa karena ada perjanjian dengan Tuhan, ada covenant yang terjadi pada waktu itu. Tuhan berkata kepada mereka di dalam kitab Keluaran pasalnya ke-19 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Sudah boleh baca saja ayat-ayat ini. Saya kutip buat saudara. Musa naik ke atas gunung, lalu Tuhan katakan kepada Musa, sampaikanlah kepada Tuhan, beginilah segala firman yang kusampaikan kepada mereka. Bahwa Tuhan berkata kepada mereka, kamu tahu bahwa aku telah mengeluarkan kamu dari Mesir seperti Raja Wali, menaruh engkau di atas pundaknya untuk membawa kamu kepadaku. Jadi panggilan kita semua adalah panggilan Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk yang lain, kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Kamu dibawa kepadaku. Tuhan membawa bangsa Israel keluar kepada pribadinya. Beberapa orang berpikir panggilannya masuk tanah Kanaan. Oh, itu cuma sebuah tempat. Tapi panggilan Tuhan yang utama adalah kepada dirinya. Kita semua dipanggil oleh Tuhan kepada dirinya. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi. Nah, yang luar biasa di sini adalah kemudian Tuhan berkata di ayatnya yang ke-5 dan ayatnya ke-6. Jadi jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku dan berpegang kepada ketetapanku, ini perjanjian, maka aku akan menjadikan kamu sebagai harta kesayanganku di antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku bangsa yang kudus dan imamat yang rajani. Jadi dari awal Tuhan berkehendak semua bangsa Israel yang pada waktu itu suku-sukunya belum terbagi dengan jelas. 12 suku itu artinya semua keturunan Yakub itu adalah imam bagi Tuhan. Jadi dari awal Tuhan mau hal tersebut terjadi. Nah, Tuhan mau itu pun terjadi kepada kita. Nah, sebagai imam kita semua harus melayani Tuhan. Nah, bangsa Israel waktu dipimpin keluar oleh Tuhan, mereka menjadi Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir untuk menyembah di padang gurun itu. Tuhan tahu persis bahwa bangsa Israel adalah satu umat yang dipimpin oleh ibadah mereka. Nah, kita membatasi ibadah kita sekarang hanyalah pada liturgi-liturgi kita, kebaktian 2 jam di gereja. Tapi buat bangsa Israel tidak. Apa saja yang mereka buat itu ibadah bagi Tuhan. Di rumah ada aturan yang mengatur. Bayangkan kalau saudara baca kitab Imamat, sampai hal yang paling kecil ada aturan yang mengatur kehidupan mereka. Itu disebut sebagai hukum Taurat, hukum Musa. Itu semua diatur. Bayangkan,
Sampai kalau perempuan pendarahan bagaimana, laki-laki bagaimana. Semuanya diatur, sudah bisa bayangkan. Sampai hal yang terkecil. Jadi berarti mereka adalah satu bangsa yang semua yang mereka buat untuk Tuhan. Karena memang bangsa ini dipimpin oleh ibadah mereka, dipimpin oleh penyembahan mereka kepada Tuhan. Dan waktu mereka mentaati kehendak Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan itu terjadi. Nah, iya kan? Kita sudah tahu hal tersebut. Tapi kemudian waktu mereka mulai menyembah berhala, dan kemudian waktu Musa naik batu 10 hukum Taurat, mereka langsung langgar. Hukum pertama, kedua, ketiga mereka langgar. Janganlah ada ilah lain di hadapanku, ya, ada padamu ilah lain. Janganlah sujud beribadah atau menyembah kepadanya. Waduh, mereka udah langgar semua. Hari pertama kitab diberikan, mereka langsung langgar. Jadi mereka kemudian waktu mereka melanggar, itu Alkitab bilang waktu Musa turun, mereka sedang menyembah patung lembu emas itu. Musa datang, muka hantam patung lembu emas dan dua loh batu, kemudian dia giling lembu emas itu, kemudian mereka minum. Kemudian ini Musa berkata ini, siapa yang melayani Tuhan, berpihak kepada Tuhan, datanglah ke pintu gerbang. Hanya suku Lewi yang maju ke depan. Sejak hari itu suku Lewi yang jadi imam di hadapan Tuhan. Padahal original intention dari Tuhan adalah semua umatnya adalah imam. Jadi saudara, sekarang Tuhan sedang membawa kita, ya, di pandemi ini tentu sudah tahu bahwa di rumah sekarang kepala keluarga harus menjadi imam. Kepala keluarga harus berdiri berdoa. Di rumah-rumah orang mulai berdoa. Mereka mulai mengerjakan beberapa hal secara sendiri. Ada beberapa orang tetap adakan perjamuan kudus dari depan, tapi sebenarnya sakramennya basically dikerjakan, pada dasarnya dikerjakan oleh anggota jemaat sendiri. Dan mereka melakukannya. Karena memang Tuhan sedang menggiring kita mengembalikan fungsi keimamatan ini. Berarti semua orang harus terlibat dalam pelayanan. Oh, harus saya jadi pendeta, harus sekolah Alkitab. Bukan itu. Apapun profesi saudara tetap melayani Tuhan. Saudara boleh guru tapi melayani Tuhan. Saudara boleh jadi suster tapi melayani Tuhan. Saudara boleh jadi bidan tapi melayani Tuhan. Saudara boleh jadi apa aja. Penjaga toko tetap melayani Tuhan. Apa aja profesimu tetap saudara akan pakai untuk melayani Tuhan. So, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk berfungsi dalam kerajaan Allah. Nah, tadi saya bilang tidak melayani adalah dosa. Sebab Tuhan mau kita melayani. Sampai bahkan dalam kitab Kolose, Paulus berkata, sebab apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi bayangkan, apa saja yang kita lakukan. Waktu saya sedang nyetirin orang misalnya, saya melakukannya untuk Tuhan sebagai penyembahan saya, bukan untuk orang tersebut. Jadi apa saja yang kita lakukannya untuk Tuhan. Tuhan mau kita berpikir demikian. Sebab di zaman ini Tuhan sedang membawa perubahan yang besar untuk memberikan kepada kita sebuah pengalaman baru, sebuah terobosan baru. Saya mempercayai, saya dipanggil untuk memperlengkapi orang kudus supaya mereka yang mengerjakan pekerjaan pelayanan. Efesus pasalnya keempat ayat 12 dan 13, ya, bahwa rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar memperlengkapi orang kudus supaya orang kudus mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan. Haleluya. Kita perlu siapkan orang-orang kudus. Saya berdiri di depan saudara untuk mengatakan begini, saudara-saudara, terlibatlah dalam pelayanan. Justru dalam keadaan pandemi seperti ini, rumah kita menjadi tempat pelatihan kita. Kita layani, saling melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami. Orang tua melayani anak-anak, anak-anak saling melayani orang tua. Kita melayani dengan perkataan firman. Kita melayani dengan saling mendoakan. Kita melayani dengan semua yang Tuhan berikan. Coba kita perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini, Alkitab bilang ini, janganlah kamu menggunakan keberkatan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Coba lihat. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yuk, mari terlibat dalam pelayanan. Pikirkanlah cara apa yang kita buat untuk mulai melayani. Pelayanan bukan hanya di mimbar. Pelayanan bukan cuma pimpin pujian, main musik. Ada pelayanan yang lain yang kita bisa buat. Berbuat baik pada orang adalah pelayanan. Menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita adalah pelayanan. Berdiri menjadi teladan adalah pelayanan. Membuat putusan-putusan yang luar biasa seperti kehendak Tuhan untuk memberkati orang lain adalah pelayanan.
Tuhan rindu setiap anggota jemaat menjadi ujung tombak pelayanannya. Ya, saya mempercayai hal tersebut. Coba saudara lihat sini, bahwa kita harus berhenti mempergunakan kesempatan untuk hidup dalam dosa. Dosa apa? Dosa yang paling gampang dibuat oleh orang adalah apa, saudara? Mementingkan diri sendiri. Sebab satu-satunya hal yang menghentikan orang percaya untuk tidak melayani adalah mementingkan diri sendiri. Self-pity. Pikir diri sendiri. Tidak pikir orang lain yang ada di sekitar mereka. Pikir diri sendiri terus, dia aja. Yuk mulai pikir kepentingan orang lain. Paulus rekomen Timotius dan Epafroditus di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua. Karena kualitas mereka berdua adalah begini. Sebab cuma mereka berdua yang mementingkan kepentingan orang lain. Yang lain mementingkan diri mereka sendiri. Yuk, kita serang egois ini. Kita serang egosentris ini. Kita serang semua pemahaman yang berpikir hanya untuk diri sendiri. Mulailah terlibat dalam pelayanan. Sekalipun sekarang, saudara, gereja-gereja sekarang sepertinya belum bisa beroperasi dengan baik. Haleluya, Toraja tentu sudah bisa dimulai walaupun kita tetap hati-hati. Saya dengar terakhir kemarin di Toraja ada lagi yang terpapar corona. Tapi kita tetap akan lakukan pelayanan kita. Tetap dengan protokol kesehatan yang tepat tentunya. Tetap melayani dengan baik, jaga social distancing, waspada, hati-hati. Jangan salah, saudara. Di Cina sekarang ini sedang mengalami mungkin gelombang yang kedua. Sebab Beijing sekarang mengalami hantaman yang keras. Orang terpapar lagi lebih banyak di Cina. Nah, kita perlu sekali untuk berhati-hati mengenai hal ini. Saya cuma mengatakan, apapun situasi yang lain, kita tetap harus tidak mementingkan diri kita sendiri. Terlibat dalam pelayanan. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Bahkan sekarang saudara datangi hamba-hamba Tuhan dan tanya, apa yang bisa saya buat? Apa yang bisa saya bantu? So, pelayanan bukan soal uang. Pelayanan adalah soal hati yang diberikan. Ketersediaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan kepada orang yang membutuhkan. Kita perlu berjalan lebih dari sekedar 1 mil. Orang kita berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Kerjakan beberapa hal yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan berdiam dalam kita, Tuhan telah tebus kita, kita harus berhenti memikirkan diri kita sendiri. Dan ini cara yang terbaik untuk mengalahkan ego itu. Layani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, layani seorang akan yang lain oleh kasih. Itulah sebabnya kalau semua orang percaya mendapat pengertian ini, saya yakin jemaat GBI Kasih Persaudaraan Rantai Pau gak ada lagi yang datang cuma duduk bikin panas bangku gereja. Kita akan mulai berdiri dan mulai terlibat dalam pelayanan. Saudara, kalau memang saudara perlu dipersiapkan, beri dirimu. Katakan kepada hamba-hamba Tuhan, persiapkan saya, latih saya, isi saya dengan kebenaran firman Allah. Latih saya untuk memiliki motivasi yang benar. Biar saya tahu bagaimana caranya melayani Tuhan. Biar saya tahu bagaimana saya bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Biar saya tahu bagaimana caranya saya bergerak dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya pakai. Kita perlu tahu hal tersebut. Tuhan yang memanggil saudara, dia pasti memperlengkapi saudara. Sampai memang tujuannya adalah supaya semua orang percaya terlibat dalam pelayanan. Karena sudah inilah waktunya, inilah saatnya orang-orang kembali dihimpunkan oleh Tuhan untuk menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Karena tubuhnya harus berfungsi. Sekarang ini tubuh Yesus di muka bumi ini, ya, kepalanya kan Yesus. Kepalanya sih oke, tubuhnya aja yang belum berjalan dengan baik. Tangan masih marah sama tangan yang satu. Tangan dengan masih tidak berhubungan. Sebab ini untuk pelayanan saudara perlu hubungan. Untuk pelayanan saudara perlu hubungan. Saya mau katakan ini pada saudara. Saya dan istri saya, kita saudara tentu kenal kami. Kami hanya melayani karena hubungan.
Kami bahkan tidak melayani cuma karena kerjaan. Kami melayani karena hubungan. Karena hubungan dengan orang-orang Tuhan percayakan pada kami. Kami layani mereka. Sebab kalau kita punya hubungan, saudara, seperti yang ditulis dalam kitab Filipi 2. Waktu kita punya hubungan, saya selalu buat pasti bahwa orang lain lebih utama dari diri saya. Supaya waktu orang lain lebih utama dari diri saya dapat merendahkan diri saya untuk melayani mereka. Seperti Yesus. Yesus contoh yang paling hebat. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk menebus kita semuanya. Saudara, coba ambil waktu ini, renungkan dulu. Mungkin pertanyaannya, saya harus mulai dari mana? Mulailah dengan melayani keluargamu terlebih dahulu. Suami layani istri, istri layani suami. Mungkin sekarang sudah sekian lama, sudah tidak ada lagi perasaan cinta barangkali. Saya mau beritahu, waktu kita mulai melayani, perasaan cinta mulai muncul lagi. Sukacita dalam pernikahan mulai muncul lagi. Yuk, biar keluarga kita, anak-anak remaja, anak-anak muda terlibat dalam pelayanan. Lakukan seperti kita melakukannya untuk Kristus dan bukan untuk diri kita sendiri atau untuk yang lain. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita sekalian untuk menjadi satu komunitas gereja Tuhan di mana semua orang percaya terlibat dalam pelayanan. Saya percaya selama pandemi COVID ini, saudara belajar bahwa pelayanan sekarang bukanlah hanya ada di mimbar-mimbar. Sekarang ini hampir semua mimbar tutup, saudara. Mimbar nggak kepake. Orang mulai pelayanan dari mana ke mana. Nanti orang pikir media ini yang penting. Oh tidak. Media juga saat akan hilang. Media cuma fasilitas. Ini cuma jalan raya. Jalan raya bisa diganti. Bisa jadi muncul jalan raya yang lain. Yang paling penting sekarang adalah hati yang melayani. Ingat, di tengah-tengah dunia yang semakin rumit, susah, kompleks ini, dengan masalah-masalah efek domino yang sangat banyak, kita harus berdiri satu sama lain untuk saling melayani satu sama lain, untuk meneguhkan seorang dengan yang lain di dalam Kristus, karena Tuhan menghendaki kita hidup bagi Dia. Doa saya, kita semua mendengar suara Tuhan ini dan hidup dalam pelayanan, saling melayani di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Puji Tuhan, dengan sukacita, tidak keberatan yang ada di rumah, kita tetap bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian syukur bagi Tuhan. Segala penghormatan bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau saat masuk dan saat keluar. Diberkatilah kehidupanmu dan rumah tanggamu.
Apa yang kau kerjakan sepanjang minggu ini dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Firman Tuhan berkata, engkau tidak turun tetapi naik. Diberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan, amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tetap di dalam protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.